Halo, assalamualaikum. Balik lagi dengan saya. Jadi hari ini saya mau ngasih informasi ya terkait gimana sih caranya buat berangkat ke Malaysia, apa aja sih syaratnya buat berangkat ke Malaysia, berapa biayanya buat berangkat ke Malaysia. Nah, sekarang saya lagi sama saudara saya ya, Farel. Ya, dia juga berangkat bareng saya ya, saya ajak berangkat ke Malaysia. Nah, kalau boleh tahu nih, saya kasih info buat kawan-kawan yang penasaran berapa sih biayanya buat berangkat ke Malaysia, syaratnya apa aja, perlukah ijazah perguruan tinggi atau apa gitu kan, atau misalkan lewat calo kah atau lewat apa, kan biar ada masukan, biar ada inspirasi lah, sedikit inspirasi buat kawan-kawan yang pengen adu nasib di negeri orang ya, yang deket-deket aja khususnya ya kayak di Malaysia, mungkin di negara-negara lain pun sama ya. Jadi apa saja syarat-syarat yang diperlukan, apa aja? Kalau syarat-syarat yang diperlukan buat bikin paspor ya, satu KTP ya penting tuh, yang udah punya KTP ya, KTP, KK, ijazah, SMP, apa aja? SMP ya. Jadi nggak matokin buat ijazah tertentu gitu. Kalau ada ijazah SMP, tapi kalau masalah minimal SMP ya, SMP. Nah, minimal SMP. Iyalah, SMP ya. Lebih atas dari itu ya lebih bagus. Terus biayanya, mengenai biaya itu berapa? Biaya apa dulu? Pembuatan paspor. Kalau biaya pembuatan paspor, waktu itu saya ikut sama ini PT gitu kan. Ya, PT. Jadi kita 2,5 hari jadi. Sebab kalau misalkan kita nggak ikut PT, kita mau berangkat mandiri ya, itu kita nggak bisa bikin paspor buat kerja, itu nggak bisa ya. Jadi kita ikutnya paspor holiday ya. Ikut paspor holiday. Masa aktifnya satu bulan. Nah, emang okay. kita sebenarnya kita itu ilegalan dulu. Kita masuk Malaysia itu ilegal karena status paspor kita holiday, bukan kerja ya. Dan misalkan kita misalkan ada yang kan murah 390.000 doang bikin paspor, enggak, susah kalau misalkan kita bikin paspor secara mandiri, susah karena syarat bikin paspor kalau misalkan khusus yang holiday ya, buat yang masih dalam naungan orang tua, kalau nggak salah ya kita harus ada surat izin dari orang tua, karena dia izin dari PT. Banyak lah, ribet lah. Saya pun udah pernah ada ini juga apa namanya, saldo minimal. Nah, ada saldo minimal juga tuh, karena kita berstatus liburan, wisata, turis ya. Jadi kita harus punya saldo minimal ya. Karena nanti di bandara, ini pengalaman dari orang tua saya, kalau buat sendiri gitu, nanti di bandara tuh dicek rekening kan. Nah, awal mula ada keinginan buat pergi ke Malaysia, awal mulanya tuh dari siapa itu? Apakah dari saudara atau dari kawan atau dari siapa? Ini jujur-jujuran aja ya kan? Jujur-jujuran ya, aja ini mah, biar sebab banyak kawan-kawan juga ya beda-beda ya, setiap orang itu beda-beda. Ada yang melalui RPK nyalur gitu kan, ada yang via mandiri ya, modal nekat gitu kan. Ya kayak kita pun yang termasuknya ya bukan modal nekat juga sih, kita kesini ya dari kawan ya. Udah persiapan, ada kawan juga yang udah kerja di Gilang sini ya, udah lama juga. Kebetulan kawan lagi pulang kampung, tangga lah. Dan kita tanya-tanya gimana prosesnya, ya akhirnya kita memutuskan buat saja ke situ. Cuma kita selama beberapa bulan itu kita ilegalan dulu. Jadi
biaya dari awal kita beranjak ya, dari awal mula kita beranjak buat step-stepnya yang kita dari paspor 2,5 juta ya, udah bersih itu 2,5. Terus tiket pesawat berapa waktu itu kalau nggak salah 750 800-an lah, sekitar segitu. Nah terus kita itu pesawat tuh sampai Ponti saja ya, sampai Ponti karena kita di Sarawak Malaysia ini masih nyatu sama Kalimantan. Nah iya, jadi kita penerbangan pesawat itu dari Soekarno Hatta sampai ke Ponti aja itu sekitar 800-an. Nah setelah di Ponti kita ikut travel ya, ikut travel sekitar berapa? 750 ringgit ya, sekitar 2,7 apa 23? Oh 2.300.000 berarti paspor 2,5 juta, terus ke Ponti, dari Ponti ke Sarawak langsung ke depan Gilang ya 2.300.000 ya, kita bulatkan jadi 2.500.000 lah buat makan minum gitu. Jadi udah 5 juta tuh, 5 juta ditambah tiket pesawat 800, berarti 5.800.000 kita udah nyampe Gilang. Belum biaya makan, paling biaya makan kita selama bulan, karena kita sampai Gilang nggak mungkin kan kita dapat gaji langsung, kita usaha dulu lah, harus mikirin ke situ juga. Tapi begitu kita sampai Gilang ya itu prosesnya nggak ribet ya, prosesnya nggak ribet, kita langsung besoknya kita langsung ketemu sama bos, langsung kita bukan wawancara sih ya, bukan interview, cuman enggak kenalan doang, cuma kenalan nggak seribet yang di Indonesia, maksudnya nggak seribet PT Indonesia. kita harus tes dulu, reply dulu, psikologinya juga lagi dulu, interviewnya juga. Kalau di sini itu enggak, kita datang, kita cuma perkenalan, nunjukin paspor, udah langsung fingerprint. Nah kebetulan karena kita bawa uang ngepres ya, modal nekat sih tadinya ya, modal nekat, uang pun ya pas-pasan, iya pinjam sana pinjam sini, yang penting niat kerja sih. Ya sampai sini kita nggak ada duit nih, ya alhamdulillah bosnya baik ya sama kita ya, baik ya, mungkin karena kita ada orang dalam juga, maksudnya ada kawan kita juga yang udah lama di sini. Dan alhamdulillah emang kawan kita juga bagus kerjanya ya, jadi bos juga percaya. Biasanya kan emang orang rata-rata kayak gitu ya, melihat dari yang udah dulu gitu, melihat dari yang udah bagus, akhirnya ya udah kita dikasih pinjam juga sama bos sekitar 3.500.000 ya. 3.500.000 tuh totalnya, 1.000 ringgit ya, sekitar 3.500.000 kalau ya. Nah kita ngangsurnya itu potong gaji setiap bulan kita 300 terus 400 ya, 3 bulan kita potong 3 bulan ya. Alhamdulillah nyampe sini ya sesuai ekspektasi kita lah, maksudnya bahwasanya di sana tuh enak ya. Kalau real kerja sih sebenarnya sama aja ya, sama kayak di Indonesia, sama, nggak ada yang sulit sih, yang penting mah kita mau belajar, semangat sama apa ya, tujuan kita berangkat di sini tuh apa, nggak ada yang susah sebenarnya, nggak ada yang susah. Saya pun mau menggulati ya, alhamdulillah bos juga senang sama kinerja kita. Kita pertama basic berapa? Basic 1.500. Basic 1.500 tuh. Nah setelah kerja beberapa hari kan ada rasa penasaran juga lah ya, penasaran gimana nih ya, karena emang pas interview itu, pas tanya-tanya itu bos sebenarnya udah ngomong kita bahwasanya
kita itu kayak gaji basic dulu nih selama 3 bulan 1.500.000 ringgit ya, sekitar 5 juta kita tergantung kurs ya, sekitar 5 jutaan lah. Nah setelah 3 bulan bos janji bakal naikin gaji kita 3 bulan, terus lanjut lagi 6 bulan bakal naik lagi. Nah ternyata ya saya tanya-tanya sama kawan-kawan tuh memang lain-lain ya, setiap orang lain-lain. Ada yang 3 bulan juga ada yang 6 bulan baru naik gaji. Tapi alhamdulillahnya kita hanya 1 bulan langsung naik gaji dari yang tadinya 1.500 jadi 1.650 ya. 1.650 ya lumayan lah alhamdulillah. Terus di sini apa lagi enaknya? Fasilitas. Aduh, kebetulan kita lagi nggak di Kilang nih, jadi Iya. ngomong juga nantilah kapan-kapan nanti kita bikin konten di Kilang. Ya review Kilang. PT mes kalau di Indonesia mes Iya. mungkin ya. Iya. Cumanya kita kasih bocoran sedikit aja buat kamar itu di PT kita ya di Kilang. Kalau di sini sebenarnya Kilang soalnya. Iya, kalau di kita Malaysia. Kalau di Kilang kita itu ada 2 blok, jadi satu ruangan besar itu dibikin 2, ibarat mah kayak blok A sama blok B lah. Nah di blok B ada beberapa kamar gitu. Di situ ada berapa kamar ya? Banyak ada sekitar 8-9an lah. 9. Ya sekitar segitu. Nah itu ada fasilitasnya ya, ruangan 1 orang 1, terus AC, terus Lampu listrik dan sebagainya. Kalau fasilitas tidur kita emang diberikan ya baru ya. Ya, ada kasur, ada bantal. Jadi lumayan oke. Kalau masalah lemari Nah, ada. Lemari itu sesuai kreativitas kita lah. Karena kebetulan kilangnya kilang aluminium, ya, jadi kilang aluminium. jadi kita manfaatin aja aluminiumnya nggak kepake. Kita bikin lemari itu gitu nanti rak ya. Semua ada di situ. Bebas kita. Kalau buat kamar. Ya alhamdulillah ya, intinya aja lah, kalau kalian semua kawan-kawan ada niat ya untuk cari uang atau ya niat lah, ada niat udah digas aja lah, jangan ragu ya, jangan ragu, yakin sama diri sendiri, jangan ada pemikiran aduh takut susah, takut ini nggak ada, sama aja mau kerja dimanapun sama, yang penting mah kita yang udah siap dulu mental, yang pertama tuh mental. Kalau mental kita udah siap, udah yakin aja, insya Allah semua dipermudah. Yang penting kita mau belajar, nggak ada yang sulit, kita juga sama semua dari nol ya. Nggak ada yang baru datang langsung bisa, tidak ada, semua dari nol. Bayi dulu nggak ada yang langsung. Alhamdulillah nggak lama, 1 minggu 2 minggu kita udah bisa semua lah. Sampai bikin lemari sendiri, bikin dipan sendiri, welding sendiri, macam-macam. Emang di kilang kita itu kayak all in lah, semua kita tuh harus bisa ya. Jadi kalau di kita mah bukan kilang sih kayaknya, kalau soalnya umumnya kilang itu satu orang pegang satu bagian, tapi kalau di kilang sini di tempatnya kita, maksudnya nggak tahu kilang-kilang lain yang kita juga baru gitu ya, pegang semua ada kerjaan kosong kita ambil pokoknya. Ya emang kita harus, ya ilmu itu harus kita gali ya, apapun itulah, yang penting apapun ilmunya yang bermanfaat, insya Allah nanti juga bakal pakai di kemudian hari, mau di Indonesia mau di sini pun. Jadi udah sampai sini aja wawancaranya atau informasinya ya, nanti next lah ada